Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dewi Ratna Ayu Lestari, dokter muda dari Kepanitraan Klinik Bagian Radiologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bedah buku radiologi diagnostik dari FKUI, terutama pada bab ke-9 mengenai angiografi subtraksi digital, dan limfografi. Sebelumnya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas tentang angiografi terlebih dahulu. Jadi angiografi merupakan pemeriksaan pembuluh darah dengan menggunakan zat kontras, di mana pemeriksaan angiografi terbagi menjadi dua kelompok. Ada pemeriksaan arteriografi dan ada pemeriksaan flebografi, venografi. Yang pertama, arteriografi terlebih dahulu. Di sini merupakan pemeriksaan pembuluh darah arteri dengan menggunakan zat kontras, di mana arteri sendiri itu mempunyai aliran darah yang sangat cepat, sehingga bisa digunakan rapid film changer. Teknik dari pemeriksaan arteriografi sendiri itu ada dua. Yang pertama, ada fungsi jarum perkutan, dan yang kedua, ada kateterisasi arteri perkutan. Untuk indikasi dari arteriografi sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, kelainan kongenital, di sini untuk mengetahui atau untuk mendiagnosis hipogenesis ginjal atau agenesis. Yang kedua, ada trauma, di sini untuk mengetahui apakah ada robekan pada pembuluh darah arteri. Yang ketiga, adanya kelainan pembuluh darah. Di sini dapat berupa aneurisma ataupun hemangioma. Yang keempat, ada pendarahan, di mana pendarahan di sini pendarahan yang belum diketahui asalnya walaupun telah dilakukan pemeriksaan radiologi dasar ataupun konvensional. Yang kelima, ada kelainan tumor. Tumor di sini dibagi menjadi dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Di mana tanda-tanda dari tumor jinak sendiri itu terdapat deviasi pembuluh darah dan adanya hipervaskularisasi. Sedangkan untuk tumor ganas di sini adanya deviasi pembuluh arteri, amputasi pembuluh darah, neovaskularisasi, pengumpulan kontras, dan fistel arteriovenosus. Dan yang terakhir, pemeriksaan donor dan resipiens pada transplantasi organ. Jadi di sini organ dari pendonor tersebut, organ ginjal dari pendonor harus normal dan tidak adanya kelainan. Dan ginjalnya hanya dipendarahi oleh arteri renalis saja, tidak boleh dari pol arteri. Untuk kontraindikasi dari arteriografi sendiri, karena angiografi itu menggunakan yudium, sehingga kontraindikasi dari arteriografi itu yang mutlaknya itu ada alergi terhadap yudium. Sedangkan untuk kontraindikasi relatifnya di sini bisa ada kakeksia ataupun adanya kelainan jantung. Untuk persiapan pasien, pertama di sini dilakukan informed consent dengan izin tertulis untuk melakukan tindakan pemeriksaan arteriografi. Yang kedua, pasien dipuasakan sejak malam hari. Yang ketiga, jika dilakukan fungsi di daerah inguinal, berarti rambut pubis di sekitar inguinal tersebut harus dicukur habis. Begitu pula jika dilakukannya pada aksila, berarti rambut di ketiak juga harus dicukur habis. Selanjutnya, 2 jam sebelum pemeriksaan, pasien akan diberikan obat penenang berupa suntikan diazepam sebanyak 10 ml. Nah, ini merupakan contoh dari perlengkapan alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan pada angiografi. Nah, dari arteriografi sendiri, tadi dia dibagi menjadi dua teknik dasar.
Nah, di sini yang pertama membahas tentang fungsi jarum perkutan, di mana fungsi jarum perkutan itu tempat-tempat fungsinya itu bisa di inguinal, di aksila, di daerah leher, aorta abdominal, arteri subclavia, ataupun di arteri vertebralis. Nah, untuk cara pemeriksaan atau teknik pemeriksaan fungsinya sendiri itu, pertama, daerah yang akan dilakukan fungsi harus dilakukan antisepsis dengan menggunakan yodium ataupun betadin. Kemudian bisa dilakukan suntik anestesi lokal pada daerah yang akan dilakukan fungsi. Daerah yang dilakukan fungsi itu biasanya daerah yang teraba denyut arteri. Nah, jarum atau albokatnya nanti akan ditusukkan ke arah denyut yang paling tinggi, biasanya dengan sudut kurang lebih 60 derajat. Nah, setelah jarum atau albokatnya masuk, madrin akan dicabut, jarum albokat ditarik secara perlahan ke atas. Nah, biasanya kalau jarum berada di dalam arteri, nanti darah akan memancar. Kemudian jarum nanti akan dihubungkan dengan tub plastik dan konektor, lalu dibilas dengan garam fisiologis yang akan dicampurkan dengan heparin. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu ada kateterisasi arteri perkutan, di mana di sini untuk tempatnya di sini bisa melalui arteri femoralis ataupun arteri aksilaris. Nah, untuk teknik pemeriksaan kateternya sendiri di sini bisa dilakukan fungsi arteri. Jika kanulnya sudah ada di dalam lumen arteri, berarti bisa dimasukkan baja penuntun dengan melalui jarum atau albokat ke dalam lumen arteri dengan bagian yang lemas terlebih dahulu. Selanjutnya, jika di bawah pemeriksaan sinar tembus, ujung baja penuntunnya harus diawasi. Biasanya untuk letak ujung baja penuntun itu setinggi L2 sampai L3. Jika jarum dicabut, harus hati-hati karena ada baja penuntunnya di sini, jadi harus hati-hati agar baja penuntunnya tidak ikut tercabut. Selanjutnya, kateternya bisa dimasukkan melalui baja penuntun sampai ke tempat yang dikehendaki. Selanjutnya, baja penuntunnya bisa dicabut dan kateternya bisa dibilas dengan NaCl. Bisa juga diberikan heparin sesuai dengan dosis berdasarkan berat badan pasien. Nah, untuk pengambilan fotonya berdasarkan kecepatannya, di sini bisa dari 2 film per detik selama 2 detik, kemudian istirahat selama 5 detik, dilanjutkan kemudian 1 film per detik selama 1 detik. Nah, jika sewaktu-waktu diperlukan penggantian kateter, bisa dimasukkan kembali baja penuntun sampai ujungnya keluar dari kateter. Kemudian kateter yang lama bisa ditarik keluar secara perlahan dan harus dilakukan secara hati-hati agar baja penuntunnya tidak ikut terlepas. Setelah itu baru dimasukkan kateter yang diinginkan. Kemudian untuk macam-macam dari pemeriksaan arteriografi, yang pertama ada aortografi, di mana di sini merupakan gambaran dari aortografi dari arteri, sedangkan di sini untuk gambaran dari aortografi dari yang fase vena. Ada juga arteriografi renal untuk mengetahui dari ginjalnya. Ada juga mesenterikografi. Di sini adanya sondasi pada arteri mesenterika superior. Bisa juga macamnya ada pelvis arteriografi, ada arteriografi pada kaki. Nah, dari sini ini bisa kita lihat adanya neurovaskularisasi yang disebabkan karena adanya hemangioma. Ada juga arteriografi cerebral. Dari sini kita bisa melihat adanya pendorongan arteri cerebri anterior ke kanan dan arteri cerebri media ke kiri. Selanjutnya ada juga macamnya pemeriksaan arteriografi, yaitu ada arteriografi tangan, ada arteriografi vertebral, dan ada angiokardiografi. Nah, untuk analisis dari foto arteriografi sendiri itu rata-rata mempunyai standar yang sama untuk menilai fase arteri dini, untuk menilai fase arteri lanjut, dan juga untuk menilai fase vena. Nah, yang dinilai pada fase arteri itu yang pertama dikotomi cabang arteri di dalam organ, perubahan kaliber, hipervaskularisasi dan neovaskularisasi. Yang keempat, pembuluh arteri irregular dan berkelok-kelok, ada deviasi atau pendorongan arteri, fistel arteriovenosus, arteri subkapsuler,
kalsifikasi dan gambaran tak beraturan dari dinding aorta, dan yang terakhir adanya aneurisma. Selanjutnya, ini untuk bagian yang kedua atau kelompok kedua dari angiografi, yaitu flebografi atau yang bisa disebut juga dengan venografi, di mana di sini merupakan pemeriksaan pada pembuluh darah vena dengan menyuntikkan zat kontras ke dalam vena tersebut. Nah, karena di sini vena alirannya lambat, jadi tidak diperlukan rapid film changer. Untuk indikasinya di sini bisa karena edem karena kelainan vena, adanya penyumbatan vena atau obstruksi vena, adanya dilatasi vena atau pelebaran vena, adanya gangguan di katup venanya, adanya penekanan vena yang disebabkan oleh massa tumor, bisa juga hanya untuk mengetahui tekanan vena untuk mengukur tekanan vena di tempat-tempat tertentu. Nah, untuk kontraindikasinya sama, yaitu kalau mutlak alergi yodium dan untuk yang relatifnya untuk kelainan jantung berat. Nah, untuk macam-macam pemeriksaan flebografi, venografi, yang pertama adalah flebografi di kaki, ini untuk ekstremitas bawahnya. Selanjutnya ada kavografi inferior, dari sini kita bisa melihat adanya vena cava inferior dengan vena-vena paravertebra di sampingnya. Selanjutnya juga ada splenoportografi untuk melihat spleen. Dan ada juga flebografi tangan, flebografi pelvis, dan kavografi superior. Untuk analisis fotoflebografi sendiri itu bisa mungkin saja didapatkan adanya gambaran patologik berupa penyempitan vena, adanya trombus di dalam vena, adanya obstruksi vena, adanya varises, ada infusiensi katuvena, adanya defek pada vena, dan adanya aneurisma di vena. Selanjutnya yang kedua di sini membahas tentang digital subtraction angiography atau yang biasanya disebut dengan DSA. Nah, untuk DSA sendiri di sini biasanya dilakukan untuk memeriksa jantung dan arteri koroner. Nah, biasanya pada pemeriksaan jantung dan arteri koroner di sini di saat dilakukan gambaran DSA di sini hanya terlihat pembuluh darahnya saja. Jadi di luar dari pembuluh darah biasanya tidak terlihat. Nah, caranya di sini jadi nanti akan disuntikan kontras melalui vena cavity, di mana kontrasnya nanti akan mengalir bersama darah ke jantung melalui aorta. Jadi saat dilakukan DSA nanti pada aortanya akan tampak kontras. Jadi aorta akan tampak. Terus biasanya kesulitan yang timbul di sini ketika kontrasnya sudah encer saat ada di dalam aorta ataupun di cabang-cabang aorta, sehingga kadang gambaran pembuluh getah benihnya itu kurang baik kayak gitu. Selanjutnya ada juga biasanya yang memasukkan kontras itu ke dalam aorta itu langsung melalui kateter. Nah, biasanya di sini tujuannya agar mendapatkan gambar yang lebih jelas. Namun, pada pemeriksaan seperti ini biasanya sama aja dengan pemeriksaan arteriografi yang biasa, yaitu yang bersifat invasif. Selanjutnya yang ketiga di sini membahas tentang limfografi. Nah, tujuan dari pemeriksaan limfografi sendiri itu untuk memperlihatkan keadaan dan struktur sistem pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Nah, caranya biasanya di sini akan dilakukan pemasukan kontras lipiodol ultrafluid Guerbet 38% ke dalam pembuluh getah bening di dorsum pedis. Sebelum dilakukan pemasukan kontras biasanya akan dilakukan penyuntikan zat warna paten blue violet 11 subkutan gunanya agar pembuluh getah bening di kaki itu lebih terlihat. Nah, biasanya dosisnya itu antara jari kaki 1 dan 2 kurang lebih setengah mili, entah jari 3 dan 4 seperempat mili, dan jari keempat dan 5 juga seperempat mili. Nah, untuk indikasi dari limfografi sendiri itu yang untuk menentukan lokalisasi pada kilotoraks, kiloperitoneum, dan kiluria. Yang kedua, untuk mengevaluasi penyebaran pada keganasan, terutama limfangioma. Dan yang ketiga, untuk menentukan seberapa luas infeksi. Nah, untuk kontraindikasinya sama, yaitu alergi terhadap yodium dan zat kimia. Untuk teknik pemeriksaannya, di sini ada 3 tahap. Tahap pertama, persiapan penderita dengan laksansia untuk pemeriksaan kolon. Tahap yang kedua, setelah dilakukan asepsis di daerah dorsum pedis, nanti akan disuntikan
pasien blue violet atau zat warna, gunanya agar pembuluh darah dapat terlihat. Selanjutnya disuntikan lagi anestesi lokal silokain 2% di sekitar pembuluh getah bening yang akan diinsisi. Selanjutnya diinsisi, dan jika jaringannya sudah jika sudah bebas dari jaringan sekitar, akan dimasukkan kateter politen. Kateter politen ini bisa besarnya mengikuti kelenjar getah bening pasien. Selanjutnya disuntikan lagi kontras lipiodol ultrafluid dengan injektor automatik dengan kecepatan 1 mili per 10 menit sebanyak 8 sampai 10 menit. Selanjutnya ketika sudah selesai, luka yang tadinya diinsisi dijahit kembali. Tahap ketiga, di sini ada limfangiogram. Nah, di sini untuk limfangiogramnya, di sini kita bisa melihat adanya adanya terlihat kontras pada ductus thoracicus. Selanjutnya di sini untuk yang kaki, di sini bisa melihat adanya pembuluh-pembuluh halus dengan dinding yang rata, dengan adanya bintik-bintik bulat yang seperti katup. Terus juga yang tahap 3, di sini ada limfadiogram. Ini terlihat kelenjar-kelenjar normal pada aorta. Untuk yang ini limfadenogram para aorta, di sini terlihat seperti bentuk kacang kedelai dengan ukuran berkisar 0,5 senti sampai 2,5 senti. Untuk interpretasinya, untuk yang limfangiogram normal, akan terlihat adanya pembuluh-pembuluh getah bening yang mempunyai kaliber yang hampir sama, mulai dari perifer hingga ke sentral. Sedangkan pada kasus inflamasi atau limfangitis, biasanya akan ditemukan adanya penyempitan di beberapa tempat yang disertai pembuluh-pembuluh yang ektatik. Dan pada metastasis yang ganas, biasanya akan ditemukan adanya kelenjar yang membesar dan akan memberikan efek yang luas sehingga terlihat seperti gambaran bulan sabit. Dan pada filariasis biasanya akan ditemukan adanya fistula limfokalises atau fistula renolimfatik pada ginjal yang menyebabkan kiluria. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian presentasi dan pembahasan dari saya mengenai angiografi DSA, dan limfografi. Semoga pembahasan dari saya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.